Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja kali puji kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya karena atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak lupa sholawat dan salam mari kita sama-sama panjatkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi penutup dari semua nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat darinya kelak di yaumil akhir. Amin. Perkenalkan, nama saya Ari Permana dari AS2A. Yang pertama, saya mohon izin kepada dosen fikih munakahat, mohon izin selanjutnya kepada rekan-rekan sekelas AS2A. Insyaallah pada video kali ini saya akan berpresentasi tentang macam-macam nikah. Latar belakang dari macam-macam nikah diantaranya, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing. Pernikahan adalah sesuatu yang suci dan diagungkan dalam agama baik Islam maupun agama lain. Oleh karena itu, tidak setiap orang dapat melakukannya sendirian, melainkan harus ada orang lain yang menikahkan dan menjadi saksi atas pernikahan tersebut. Lebih dari itu, dalam pernikahan juga terdapat kesepakatan dan perjanjian atau komitmen untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri. Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada juga perempuan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Oleh Allah, manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Insyaallah pada kesempatan kali ini makalah yang saya angkat bertujuan untuk mengetahui pengertian nikah baik menurut istilah dan hukum syara. Yang kedua untuk mengetahui macam-macam nikah, dan yang ketiga mengetahui hikmah pernikahan. Yang pertama ada pengertian nikah. Pernikahan atau nikah secara etimologi diambil dari bahasa Arab, yaitu jawaja yang berarti pasangan dan nakaha yang berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa atau etimologi, pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Pernikahan atau nikah secara istilah pengertian menurut ahli ilmu fikih, yaitu nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya, sehingga terjadi hak dan kewajiban di antara kedua insan di dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan memenuhi
syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama. Nomor selanjutnya yaitu ada macam-macam nikah. Menurut segolongan fuqaha, yakni jumhurnya para ulama atau sering disebut mayoritas ulama, berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Jahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan lainnya. Sementara menurut pandangan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnah, wajib, haram, dan yang makruh. Selanjutnya di sini ada hukum-hukum melaksanakan pernikahan. Yang kesatu ada melakukan pernikahan yang hukumnya wajib, atau ketika sudah wajib dan pernikahannya harus. Bila nafsu mendesak, mampu untuk menikah dan berpeluang besar jatuh ke dalam zina, itu disebut dengan nikah yang wajib. Yang kedua ada melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah. Sunnah melaksanakan pernikahan apabila nafsu sudah mendesak, mampu menikah, tetapi dapat memelihara diri dari zina bagi yang telah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan dalam Islam. Yang ketiga ada yang melakukan pernikahan yang hukumnya haram. Haram di sini yaitu melaksanakan pernikahan apabila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah sehingga merugikan istrinya. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir dan batin. Bagi orang yang akan melalaikan hak-hak istrinya, ini termasuk ke dalam kategori yang hukumnya haram. Yang keempat ada melakukan pernikahan yang hukumnya mubah. Mubah melakukan pernikahan apabila tak ada alasan yang mendesak atau mewajibkan segera menikah, atau alasan yang mengharamkan pernikahan. Bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah, dan ini bisa disebut dengan nikah yang mubah. Dan yang terakhir, yang kelima ada makruh, melakukan pernikahan yang hukumnya makruh. Di sini yang dinamakan makruh dalam pernikahan yaitu makruh melaksanakan pernikahan bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya, bergelimangan harta, dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Ini bisa dimasukkan ke dalam hukum yang makruh melaksanakan pernikahan. Yang selanjutnya ada yang terakhir, hikmah dari diadakannya pernikahan. Pernikahan sendiri menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Di sini diantaranya hikmah pernikahan menurut Sayyid Sabiq, diantaranya yaitu 1. Nikah merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan seks. Dengan nikah, badan juga segar, jiwa tenang, mata terpelihara dan melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Yang kedua, menurut Sayyid Sabiq, yaitu mampu menjaga suami atau istri terjerumus dalam perbuatan maksiat dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
Yang ketiga ada naluri kebapakan dan keibuan untuk tumbuh, untuk saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang bersifat baik yang menyempurnakan jiwa kemanusiaan seseorang. Yang keempat ada nikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. Yang kelima, hikmah dari adanya pernikahan yaitu adanya pembagian tugas, di mana yang mengurusi dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas apa yang ditanggungjawabkan oleh suami dan istri. Dan yang terakhir, hikmah dari adanya pernikahan yaitu pernikahan sendiri dapat membuahkan hasil diantaranya tali kekeluargaan, mempererat kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam sangat disetujui. Terakhir, kesimpulan yakni pernikahan atau nikah secara etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu jawaja yang berarti pasangan dan nakaha yang berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa atau etimologi pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah. Hukum awal dari pernikahan adalah sunnah, namun dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hikmah pernikahan antara lain menyalurkan seks untuk mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan menjalin silaturahmi antara kedua keluarga, yaitu dari pihak keluarga suami dan dari pihak keluarga istri. Sementara itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari makalah yang saya telah buat. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam pembuatan makalah ini dan video ini. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.